لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati penasehat Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan. Yang sama-sama kita hormati juga pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Lamongan, takmir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan, beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Alhamdulillah malam ini kita dapat hadir untuk belajar bersama. Mudah-mudahan niat kita untuk ta'allum, untuk talabul ilm di majelis ilmu dinilai oleh Allah sebagai amal saleh yang menyaksikan, sehingga kita insyaallah akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, tema kita ini sedang timely. Tema kita ini sedang hangat-hangatnya. Tetapi mungkin panjenengan ada yang sudah tahu, ada yang belum. Terutama tentang data-data yang mencengangkan dari proses isu yang sedang timely ini, ya, tentang judol, ya, tentang judi online ini. Apa datanya? Dan pada usia berapa sudah merambah judol ini? Wah, ini sangat mencengangkan. Karena itu kita perlu membahas ini dengan serius, tidak sekedar didiskusikan, tetapi juga perlu ada antisipasi. Karena itu tema kita hari ini adalah, saya menuliskannya dengan menjaga keluarga dan lingkungan kita dari bahaya judi online atau dikenal dengan slot. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo kita bahas. Judi online atau slot ini hari-hari ini menjadi masalah darurat. Bahkan pemerintah Indonesia itu sampai kelabakan. Menko Polhukam mengatakan dalam press release-nya, dari sekian uang yang beredar itu transaksinya tidak beredar di Indonesia, tapi beredar di luar negeri. Karena apa? Karena dipakai untuk transaksi judol, main slot. Dan uang yang beredar itu sampai 600 triliun. Bayangkan tuh, uang 600 triliun. Tapi tidak bergerak di sini. Bergeraknya di beberapa negara yang itu menjadi bandar judi online itu. Monggo kita cek, sehingga kemudian ini menjadi masalah darurat kita. Darurat ini maksudnya masalah yang krusial, masalah yang betul-betul memerlukan perhatian kita. Nah, ini datanya, Pak. Data transaksi judi online yang terberitakan sampai 11 Juli 2024. Deret 5 provinsi sebagai bandar judi online terbesar. Yang pertama itu di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat itu pelakunya 535.644. Itu pelakunya, Pak. Transaksinya, uang yang beredar 3,8 triliun. Itu di Jawa Barat aja.
Ini kalau dibelikan bakso itu mungkin Bandung itu banjir. DKI Jakarta, deret nomor 2. Pelakunya 238.568 orang. Transaksinya 2,3 triliun. Jawa Tengah nomor 3. Pelakunya 201.963 orang. Transaksinya 1,3 triliun. Jawa Timur, nomor 4 nih Jawa Timur nih. Pelakunya 135.227 orang. Transaksinya 1,051 triliun. Banten nomor 5, pelakunya 150.302 orang, transaksinya 1,022 triliun. Ini yang terbesar Pak, 5 terbesar rankingnya. Yang lain-lain juga banyak, miliar gitu nilainya. Nah sekarang coba kita lanjutkan datanya. Di Lamongan berapa di Lamongan? Di Lamongan ini pelakunya 100 orang karena memang agak tertutup dan itu membership pakai keanggotaan menurut informasinya, pakai keanggotaan. Ini yang menarik, ini nilai transaksinya 15 miliar per bulan. 15 miliar per bulan. Dahsyat ini, dahsyat sekali. Padahal kita tahu bagaimana pendidikan kita, bagaimana kesehatan kita, pembiayaannya itu masih di bawah rata-rata. Kalau per bulan judi online ini peredaran transaksinya 15 miliar di Lamongan, ini kan problematik Pak. Problematik. Di tengah orang mau bayar sekolah itu rumit. Orang mau berobat juga rumit. Nah, tetapi orang bertransaksi online untuk persoalan judi itu dengan mudahnya. Nah, monggo kita lanjut. Data pelaku judi online. Sampai 27 Juni 2024. Jumlah pelaku 2,3 juta. Ini se-Indonesia. Ini yang terdata. Yang belum terdata juga banyak. Usianya, ini yang mencengangkan lagi. 2% 10 tahun Pak sudah main judi. 10%. 2%. Usia 10 tahun. Ada berita lagi yang mengatakan kurang dari 10 tahun. Tapi yang rata 10 tahun itu 2%. Ada 47.400 orang. Mari kita tanya, murid-murid di Lamongan ini jumlahnya berapa ya? Yang usianya 10 tahun. Usia 10 tahun kira-kira di Lamongan nyampe enggak 47.400? Nyampe mungkin ya? Selamongan mungkin nyampe, kita juga belum tahu. Ini artinya kalau nyampe dia fokus dan concern ke persoalan keagamaan, mungkin dia menjadi pemimpin-pemimpin agama. Dan saya kalau mengatakan pemimpin agama bukan hanya Islam. Karena pelakunya ini belum dicek agamanya apa ini. Artinya 20 tahun, 50 tahun ke depan, maka pemimpin-pemimpin kita adalah bisa saja para pelaku judi online, Pak. Mengerikan sekali ini. Mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena orang kalau sudah kecanduan judi online,
Yang menjadi persoalannya bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga nanti menyangkut persoalan mental. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, yang usia 30 sampai 50 tahun, ini kan berarti usia produktif, Pak. 30 sampai 50 tahun ini usia produktif. Orang belum pensiun. Ini usia produktif. Mencapai 40%. Kurang lebih 948.000. Ini mengerikan sekali. Nah, menariknya lagi, level ekonomi 80% pelakunya adalah kelas menengah ke bawah. Ini memang menarik ini. Menariknya adalah kita itu kalau sudah kena judi online, itu mungkin main pertama, menurut informasi yang kita baca, itu menang, Pak. Wah, kemudian menaikkan angka slotnya. Menang lagi tuh. Tapi ketiga, keempat, kelima, itu kalah. Tapi orang sudah mulai penasaran. Terus dicoba. Iki nek sakmene kalah, engko nek kira-kira lebih tinggi lagi menang lah. Lumayan ini gitu. Lumayan. Tapi mikir lumayannya, kalau semakin tinggi, kalah, ludes itu. Nah, maka nanti banyak sekali dampak-dampaknya. Tetapi melihat data pelakunya, level ekonominya 80% kelas menengah ke bawah. Tingkat pendidikan, nah ini netral nih tingkat pendidikannya. Mulai SD, anak remaja hingga dewasa. Menurut informasi, yang remaja ini sudah melampaui 40%. Tapi belum didata. Tapi kalau remaja melampaui 40%, ini juga masalah, Pak. Masalah besar ini. Masalah besarnya adalah itu tadi, seperti pertanyaan kita, mau kemana bangsa ini setelah ini, begitu. Nah, bandar judi. Bandar judi online yang ngepul uang judi dari Indonesia mengoperasikan dari beberapa negara. Di antaranya Filipina, Singapura, Kamboja, dan China. Jadi bandar-bandarnya itu, Pak, di sana, Pak. Artinya kalau bandar di sana, kita kan judi online pakai uang cloud, berarti kan buatan uang cash, uang cloud. Itu artinya perputaran uang tidak lagi di Indonesia. Bayangkan kalau 600 triliun perputarannya di negara-negara ini. Indonesia dapat apa dong? Nggak dapat apa-apa. Alih-alih orang yang bermain judi online itu semakin kaya, justru semakin bangkrut. Dan lalu berpengaruh terhadap penghasilan negara ini. Maka bisa saja mengalami inflasi negara ini. Kenapa? Karena perputaran uangnya tidak ada di sini. Dan itu ketika kita pakai main slot itu, misalnya dengan rupiah, langsung tertransfer secara cloud menjadi dolar. Artinya apa? Di sebuah negara, kalau uang dolarnya itu semakin menipis perputarannya, maka bisa saja mengalami inflasi negara itu. Dan siap-siap saja barang-barang terus meroket, mahal, 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 dan mahal. Bayangkan 600 triliun, Pak. 600 triliun beredar di negara lain, bukan di kita. Nah, perputaran uang itu dipegang oleh bandar-bandar tersebut. Dan dari negara-negara itu, dan Indonesia rugi besar, karena kemudian akan mengalami kebangkrutan dan resesi. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah nggak usah membahas dalilnya aslinya. Dalilnya kita sudah paham semua. Bahwa judi itu dilarang di dalam Islam. Termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Dia termasuk juga rijsun. Rijsun itu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh setan. Nah, Ibnu Abbas nanti memiliki penafsiran tentang rijsun itu.
Nah, tetapi intinya adalah bahwa seperti di surah Al-Baqarah ayat 219 dan juga Al-Maidah ayat 90 dan juga 91, yang Al-Maidah tadi saya baca, itu menariknya adalah setiap perjudian itu selalu dikaitkan dengan minuman keras, Pak. Ini menarik sekali. Kenapa Al-Quran mengaitkan, menyandingkan antara khomer dan kemudian perjudian? Meskipun yang di surah Al-Baqarah itu lebih soft. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khomer, tentang minuman keras dan perjudian. Nah, kul fihima ithmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan Muhammad bahwa di dalam khomer dan di dalam perjudian itu ada dosa besarnya dan juga ada manfaatnya. Tapi kenapa kita kadang fokusnya pada manfaatnya itu? Kalau di medis wonten manfaatnya khomer itu yang berbentuk alkohol itu. Dulu waktu Inggris pernah mengalami lepra dan pernah mengalami flu berat. Itu termasuk komunitas muslim, itu kemudian dikeluarkan fatwa. Khomer kalau untuk obat nggak apa-apa. Tapi bukan untuk diminum, untuk obat. Obat itu bisa obat luar, bisa obat dalam, tapi obat dalamnya itu hanya dokter yang tahu. Nah, artinya apa? Itu yang dimaksud manfaat, tetapi manfaatnya sedikit. Justru yang disebutkan pertama, fihima ithmun kabir. Karena ithmun kabir itu dosa besar gitu. Nah, karena dosa besar, maka khomer dan judi itu problematik pasti. Nah, makanya di ujung napa namine wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di ujung surah Al-Baqarah itu disebutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwa dosa besarnya itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, teng surah Al-Maidah juga sama, disandingkan dengan khomer. Nah, rupanya memang ada rahasianya. Kata para mufassir, dua-duanya dapat merusak mental. Ada penelitian, kalau orang ngoplos minuman memabukkan. Saya pernah tanya beberapa dokter. Katanya itu dapat merusak otak sekaligus merusak penglihatan. Orang bisa buta mendadak karena kebiasaan ngoplos minuman keras yang diminum. Rata-rata katanya yang dioplos itu alkohol sedikit, kemudian spiritus, dicampur bodrek, dicampur obat-obat lainnya. Lalu kemudian diminum, wah nggak tahu itu sensasinya kayak mana itu. Sensasinya ke perut itu mungkin dibakar itu perutnya. Tapi namanya juga orang stres. Namanya juga orang yang mentalnya sudah rusak. Ya asik-asik aja itu ngoplos kayak begitu. Nah makanya kata Quran, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa besarnya lebih banyak, lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah penyandingannya oleh Al-Quran, sehingga di situ kita harus betul-betul menyadari bahwa kita bermain judi, kita minum khomer, itu akan pasti merusak mental kita. Nah di ujung ayat Al-Maidah 90, Gusti Allah dawuh, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindari, jauhi. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sukses. Banyak orang yang main judi, banyak orang yang mabuk-mabukan, kemudian mentalnya rusak, bekerjanya menjadi tidak semangat,
bekerjanya tidak orientasi, tidak ada orientasinya, lalu menjadi muflis, menjadi bangkrut dia. Nah, muflis pasti orangnya tidak muflih, tidak beruntung, tidak sukses. Nah, kalau di hadis juga banyak, misalnya hadisnya itu kalau ada orang mengajak berjudi, kata Rasulullah, ayo sedekah aja, ngapain judi? Itu kata Rasulullah. Ayo dong judi, enak loh judi itu, menang kamu nanti. Wah, kata Rasulullah, jangan berjudi. Ayo kita mending sedekah. Karena sedekah itu seperti hilang, tapi baliknya banyak. Kalau judi, seperti untung, tapi nggak balik-balik. Yang ada malah kemudian kita semakin bangkrut. Nah, dan lain semacamnya itu di hadisnya. Nah, kemudian dari dalil tadi, judi memang tidak disebut di situ judi online ya. Judi online kan hari-hari ini. Tetapi yang namanya judi itu dilarang, termasuk judi online. Larangan diberlakukan karena perjudian, termasuk judi online di dalamnya, mengandung dosa besar, menimbulkan permusuhan, menghalangi dari mengingat Allah dan sholat, serta termasuk perbuatan syaitan yang kecil. Rijsun min amali syaitan. Nah, Ibnu Abbas memaknai rijsun dengan sakhotun. Sakhotun itu kemurkaan Allah. Jadi orang yang melakukan rijsun pasti itu mengalami kemurkaan dari Allah SWT. Kemudian juga memaknainya dengan al-syar. Asyar ya. Asyar itu keburukan yang merujuk sebagai perbuatan syaitan yang keji dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dampaknya, Pak. Dampak negatif judi online. Ini cerita-cerita nyata yang sempat diangkat. Seorang pekerja di Indonesia mengalami kecanduan judi online. Menghabiskan sebagian besar gajinya untuk bertaruh. Bayangkan gaji sebulan dipakai untuk berjudi. Dia bilang sama istrinya, insya Allah, pakai insya Allah lagi kan. Insya Allah kita menang. Masya Allah, judi online pakai insya Allah kita menang. Akibatnya kemudian dia terjerat utang. Nah iya, karena sudah habis gajinya, apa yang mau dibawa pulang? Akhirnya dia ngutang. Ngutangnya kepada, mungkin ini kalau judinya tidak online, ngutangnya kepada bandar judinya. Saya tak utang lagi, tak main lagi gitu. Oh, bandarnya oke-oke aja itu. Yo, katanya gitu. Akhirnya kalah lagi. Udah itu bangkrut dia. Nah, kemudian akhirnya kehilangan pekerjaannya. Karena tidak mampu berkonsentrasi. Dia konsentrasinya pada judi online dan utangnya itu, dan kemudian dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya dalam pekerjaannya. Nah, jadi kecanduan judi online menyebabkan kerugian finansial yang parah, yang dapat mengakibatkan kebangkrutan pribadi dan berdampak kepada kesejahteraan keluarga. Karena itu boleh juga kecanduan ini yang dapat merugikan secara finansial disebut dampak ekonomi dari judi online. Nah, ada lagi keluarga terpecah, Pak. Ya bayangkan suaminya atau bahkan dalam kasus ini istrinya ini. Seorang ibu rumah tangga di Jawa Barat, makanya tadi Jawa Barat tertinggi itu. Menghabiskan banyak waktu dan uang dari suaminya pasti ini untuk judi online. Nah, akhirnya menyebabkan konflik yang serius dalam rumah tangganya. Akhirnya suaminya minta cerai. Tapi ada kasus juga yang sebaliknya. Suaminya ini judi online terus. Nah, karena banyak masalah kemudian akhirnya KDRT. Karena KDRT gimana? Ya nggak betah lah istrinya. Akhirnya istrinya minta cerai. Nah, sama seperti itu. Jadi judi online dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga,
termasuk perceraian dan ketidakstabilan emosional. Nah, kasihan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun punya dan kena dampak dari ketidakharmonisan antara bapak dan ibunya gara-gara judi online. Nah, dampak ini kemudian bisa juga disebut dampak psikologis. Lalu ada kasus kriminalitas. Nah, ini mahasiswa ini, Pak. Seorang mahasiswa di Jakarta terlibat dalam kasus penipuan dan pencurian data pribadi untuk mendapatkan uang demi melunasi utang akibat dia selalu bertransaksi judi online. Dia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Nah, karena itu ini dampaknya juga pada kriminalitas. Kasus pengabaian tugas. Seorang pegawai negeri di Surabaya ini menghabiskan waktu kerjanya untuk bermain judi online. Akibatnya dia sering terlambat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Setelah diinvestigasi, setelah diteliti, dan dia kemudian dipecat karena kinerjanya yang buruk gitu. Jadi dampaknya juga adalah orang menjadi tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, suka abai terhadap tugas. Lalu ada sosial komunitas kasus, jadi ada kasus terkait dengan kasus sosial dan komunitas. Di sebuah desa di Sumatera, banyak penduduk yang terjerat judi online, yang menyebabkan peningkatan utang dan kemiskinan di komunitas tersebut. Nah, ini kemudian mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan peningkatan angka kriminalitas di daerah tersebut. Jadi judi online sebenarnya kemudian dapat merusak tatanan sosial masyarakat di sekitar kita. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana, ini yang menjadi concern dari tema kita hari ini, bagaimana melindungi keluarga dan lingkungan kita dari judi online. Jadi melindungi keluarga dan lingkungan kita dari perjudian, termasuk judi online, memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, kerjasama. Nah, berikut cara kita melindungi keluarga dan lingkungan kita dari dampak negatif judi online. Pertama adalah kita lakukan edukasi dan kesadaran. Di mana edukasinya? Di rumah. Pertama di rumah. Ajarkan anggota keluarga tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari perjudian. Berikan pengetahuan mengenai cara-cara yang sehat dan produktif untuk menghabiskan waktu dan uang. Ini umumnya kasusnya memang banyak di kota besar, Pak, di mana relasi anak dan orang tua itu kurang rekat. Ayah ibunya sangat sibuk, sehingga kemudian anaknya cuman ditinggali uang. Uangnya dalam jumlah besar. Sehingga kadang-kadang anak yang belum bisa memanfaatkan bagaimana cara menggunakan uang dengan baik, itu bisa saja jatuh kepada perjudian. Nah, karena itu perlu diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada perbuatannya. Termasuk ketika mereka dikasih uang oleh kita. Nah, diperlukan kampanye kesadaran. Lakukan kampanye kesadaran di lingkungan sekitar melalui pertemuan warga. Baik seminar, kegiatan agama, pengajian, dan seterusnya, ini perlu diingatkan, Pak. Karena sudah merambah kemana-mana. Dan karena judi online sekarang masuk ke handphone kita. Kadang kita mungkin awalnya nggak sadar, tiba-tiba kepencet. Oh boy, wah koyo apik iki. Langsung pencet lagi, nggak sengaja kepencet-pencet. Akhirnya kemudian karena kita oke, koyo iki. Di oke semua. Akhirnya ada tagihan, Pak. Tagihan. Nah, tagihan itu yang kemudian nanti terus akan menjebak kita
kepada hal-hal yang berbau judi online. Nah, kemudian yang kedua, pengawasan dan pembatasan akses. Kontrol penggunaan internet. Nah, ini karena memang semuanya sudah nyampe ke tangan kita. Jadi seperti barusan saya katakan, judi itu sudah masuk ke handphone kita. Tetapi menariknya, judi online itu nanti dekat dengan beberapa hal. Misalnya kita suka mengakses hal-hal yang terkait judi. Nanti terkait dengan dengan iklan-iklan, di mana iklan-iklan itu mengandung dosa besar. Nah, itu kalau kita klik, meskipun tidak sengaja, itu nanti nomor kita secara algoritma akan terhimpun di dalam iklan-iklan yang seperti itu. Nah, sehingga sering muncul tuh. Nah, seringnya muncul itu dapat berakibat kepada kita secara sengaja mungkin tidak sadar lalu mengakses judi online. Nah, makanya ini pengawasan dan pembatasan internet menjadi penting di sini. Kemudian kita perlu sadarkan anak-anak kita, keluarga kita pada aktivitas alternatif. Insya Allah kalau di Muhammadiyah itu sudah ada upaya-upaya keorganisasian. Di IPM, di IMM, di Pemuda Muhammadiyah, di Nasyiatul Aisyiyah, sudah banyak aktivitas alternatif. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dapat terjaga dari perjudian online itu. Nah, kemudian ini yang lebih penting lagi, dukungan emosional dan psikologis dari orang tua. Mungkin ini bagi yang sudah kecanduan, atau mungkin yang coba-coba masuk. Jadi perlu kita ingatkan dengan cara membuka komunikasi dengan mereka. Kita buka komunikasi, berbicara terbuka, dan tidak menghakimi. Jika itu terjadi kepada keluarga-keluarga dekat kita. Dan layanan konseling gitu ya. Kemudian ada pendekatan hukum dan regulasi, ini biar bagiannya pemerintah. Pemerintah biar segera menutup, apa itu? Portal-portal yang membuka akses untuk judi online. Aslinya itu gampang loh pemerintah itu, tinggal tutup. Mereka itu punya kekuasaan untuk menutup portal-portal itu. Tinggal ditutup, diblok gitu, sudah pasti nggak bisa masuk. Nah, tetapi itu memang itu membutuhkan political will, membutuhkan kehendak politik gitu. Ya itu biar kita serahkan aja kepada pemerintah. Nah, kemudian ada dukungan keagamaan. Nah, kalau dukungan keagamaan ini ya seperti malam ini kita berdiskusi, kita taklim tentang tema ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari transaksi-transaksi judi online baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, fatwa Muhammadiyah. Gimana fatwa Muhammadiyah tentang judi online? Jadi sama seperti tadi didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, fatwa Muhammadiyah adalah pengharaman terhadap judi online itu. Kemudian fatwa larangan secara khusus juga dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Apa yang disampaikan? Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan segala bentuk judi termasuk judi online. Judi online dianggap memiliki dampak negatif yang lebih luas karena aksesibilitasnya yang tinggi dan kemampuan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja. Nggih, faktanya tadi memang seperti itu, datanya juga sudah seperti itu. Mungkin anak-anak itu tidak sadar. Sama kan kayak kasus belanja online. Anak-anak kita pencet, hanya oke, itu dipilihnya kemudian COD, lalu diantarlah ke rumah. Nah, kita sebagai orang tua
nggak merasa pesan apa-apa, kok langsung ketagih 1 juta. Loh, apa ini, dari mana ini? Ternyata anak kita yang usia mungkin masih 6 tahun, 5 tahun, minjem handphone kita untuk main game atau main apa, kemudian kepencet, jadilah kita belanja online. Nah, formatnya di situ COD. Wah, kena lah kita itu. Nah, judi online juga sama, mungkin kepencet nggak sengaja, kemudian kita mendapati diri kita sudah masuk ke lingkaran transaksi perjudian online secara nggak sengaja. Nah, jadi memang mungkin handphone kita perlu di mode restricted. Di mode restricted mawon. Kalau di mode restricted itu paling tidak kita dapat menghalangi masuknya iklan-iklan yang kurang lebih berbahaya untuk kita. Baik yang terkait dengan pornografi ataupun yang terkait dengan judi online ini. Nah, itu biasanya kita ini kalau pakai mode restricted. Caranya masuklah ke setting dan seterusnya. Nanti panjenengan akan mendapati restricted mode di situ. Kemudian bagaimana rekomendasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah? Pertama, rekomendasinya itu untuk kita melindungi keluarga kita dan lingkungan kita dari perjudian online. Pertama, dilakukan edukasi. Mendorong umat Islam untuk memahami bahaya judi dan menjauhinya. Dan Muhammadiyah juga mengajak lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya judi online. Kalau di pondok pesantren, itu mungkin anak-anak kita sedikit banyak terjaga. Karena apa? Karena di pesantren tidak boleh membawa handphone. Liburan di rumah mungkin cuma seminggu atau maksimal 2 minggu. Setelah itu mereka kembali. Nah, di situ mungkin kita nggak boleh kecolongan selama 2 minggu itu. Nah, karena itu edukasi terhadap keluarga kita menjadi penting, terutama juga untuk memanfaatkan handphone kita untuk keperluan-keperluan yang bagus. Kita mungkin perlu belajar bersama kadang-kadang, karena anak-anak kita sekarang ini sudah tidak bisa untuk kita larang. Nggak boleh main handphone gitu. Mungkin yang kita nyatakan bukan tidak boleh main handphone, tetapi kita batasi aja main handphonenya. Kamu boleh main handphone dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kalaupun main handphone mungkin kita bisa bersama, tapi kita kan nggak mungkin 24 jam bisa bersama, atau saat mereka menggunakan handphone, kita juga bisa membersamai. Nah, di situ kita perlu menjaganya dengan tadi restricted mode, atau dengan misalnya memberikan alternatif-alternatif mengajari mereka tentang memainkan handphone yang baik. Kemudian yang kedua, penegakan hukum. Nah, ini dalam kaitan penegakan hukum ini, Muhammadiyah khususnya juga Majelis Tarjih dan Tajdid menghimbau pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian, termasuk judi online. Yang ditangkap itu jangan pelakunya saja. Yang ditertibkan juga harusnya bandarnya. Bahkan yang pegang transaksi dan kunci transaksinya itu kan bandarnya. Kita jadi ingat peristiwa Satgas itulah. Ada Satgas Merah Putih, ada Satgas apa lagi, yang rupanya juga salah satu pembiayaannya dari hal-hal yang kayak begini begitu. Maka harusnya pemerintah itu dalam penegakan hukum sesuai dengan rekomendasi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu tidak melakukan tebang pilih. Justru yang harus diselesaikan adalah poknya atau pokoknya. Jadi bandar-bandarnya itu justru yang harus ditegakkan hukumnya. Kemudian berikutnya,
Ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Mendorong masyarakat mencari sumber pendapatan yang halal dan produktif, serta menjauhi cara-cara yang merugikan seperti berjudi. Bapak Ibu sekalian, lingkungan kita itu juga tanggung jawab kita. Jangan sampai kita bahagia, tetangga kita 3 hari tidak makan. Tetangga kita mengalami kesusahan, sehingga kemudian mencari cara yang instan, cara alternatif yang instan seperti berjudi online. Dia alhamdulillah kemudian dapat uang 100.000. Wah, dia kemudian kayaknya asik nih, kalau separuhnya saya mainkan slot. Maka dia belilah slot 50.000. Penasaran, koyoke nambah 20.000. Ditambah lagi 25.000. Waduh, tinggal 25.000. Ini kayaknya nanggung dibawa pulang ini. Coba siapa tahu nih sebentar lagi menang. Gitu. Dimainkan lagi 25.000. Ternyata nggak menang juga, Bapak Ibu sekalian. Pulang akhirnya dengan tangan kosong. Nah, itulah kemudian awal petaka dari keluarga ini. Karena suaminya kemudian memainkan perjudian secara online itu. Padahal dengan 100 itu, misalnya kita berdiskusi sama anak istri kita, hari ini kita habiskan untuk belanja 50.000 atau 75.000, 25.000-nya kita simpen dulu. Besok mudah-mudahan ayah dapat rezeki lagi. Alhamdulillah besoknya dapat 75. Jadi 100 lagi, dibelanjakan 75 lagi, ditabung lagi 25, dan seterusnya. Padahal itu lebih barokah begitu dibandingkan kita memainkan hasil rezeki kita untuk perjudian online. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian pendekatan yang terakhir, rekomendasi terakhir adalah pendekatan agama. Yakni menggunakan pendekatan agama untuk memberikan bimbingan spiritual kepada setiap individu yang mungkin sudah terlanjur kena perjudian online. Diminta dia berhenti dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, sebelum kita masuk untuk penutupan, ini ada diskusi juga di kalangan pelaku ekonomi, pelaku pemerintahan, dan pelaku politik. Seperti apa cara kita memberantas perjudian ini? Ada yang mengatakan pemberantasannya sudah diberantas saja, nggak boleh ada judi, nggak boleh ada perjudian, gitu. Jadi kemudian metode pertama untuk memberantas perjudian adalah memang diberantas habis, diberantas habis. Nah, tapi yang kedua ada yang mengatakan dibatasi, dibatasi. Maka nanti dibuatlah tempat untuk judi khusus. Disitulah biarkan berjudi. Tapi ini model lama. Perspektif ini masih perspektif ketika judinya belum online. Nah, sekarang judinya sudah online. Bahkan dari rumah. Na'udzubillah, bahkan dari masjid gitu misalnya. Kita sedang di masjid, nggak sadar kepencet slot portal judi online. Kena lah kita itu. Jadi sekarang ini dimanapun kita bisa terjebak dalam perjudian online. Maka berhati-hatilah memegang handphone, mengendalikan handphone, dan melihat portal-portal yang bisa saja itu mengandung unsur-unsur perjudian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari terlibat, terjebak, terjerembab ke dalam transaksi perjudian online. Tidak hanya kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita juga mudah-mudahan terjaga dari itu semua. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam. Terima kasih atas kesabaran mendengarkan dan memperhatikan. Akhirnya nasrum minallah fasun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian